Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat channel Islamic Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Islamic Education for Children yang akan membahas tentang pelajaran agama Islam kelas 5 SD dengan standar kompetensi mengenal kitab-kitab Allah dan kompetensi dasarnya menjelaskan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran kita ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini penjelasan singkat tentang Al-Quran. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, untuk lebih mengenal kitab suci kita yaitu kitab suci Al-Quran, mari kita perhatikan topik-topik berikut ini. Yang pertama tentang arti, kedua tentang turunnya Al-Quran, kemudian tentang jumlah, dan adab membaca Al-Quran. Pertama, kita bahas arti Al-Quran. Arti bacaan firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, pedoman manusia. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, kata Al-Quran menurut arti bahasa adalah bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, serta membacanya dianggap sebagai ibadah. Al-Quran adalah pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, sekarang kita bahas tentang turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Dari surat dan ayat pertama sampai dengan surat dan ayat terakhir disampaikan oleh malaikat Jibril. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran pertama kali diwahyukan di Gua Hiro atau di Jabal Nur. Tanggal pertama kali diwahyukan adalah pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya 6 Agustus 610 Masehi. Berdasarkan tempat wahyunya Al-Quran dibedakan menjadi 2, yaitu Makkiyah sebelum hijrah dan Madaniyah atau sesudah hijrah. Surat-surat yang termasuk golongan surat Makkiyah adalah surat-surat yang diwahyukan pada waktu Nabi berada di kota Mekkah atau sebelum hijrah. Sedangkan surat-surat Madaniyah diwahyukan pada waktu Nabi Muhammad berada di kota Madinah atau sesudah hijrah. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, sekarang kita perhatikan topik tentang jumlah. Jumlah 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, jumlah persis ayat di dalam Al-Quran adalah 6.236 ayat. Tetapi sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad, maka ditambahkan menjadi 6.666 ayat. Apabila dijumlahkan, 6.236 ditambah 430 menjadi 6.666 ayat Al-Quran. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, turunnya Al-Quran atau diwahyukannya Al-Quran disebut juga dengan nuzulul Quran. Wahyu pertama yang diturunkan Allah adalah surat Al-Alaq pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Al-Quran merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya dan sebagai kitab suci terakhir. Di dalam Al-Quran termuat pokok-pokok ajaran kitab sebelumnya, serta isi dan pokok-pokok ajaran yang menjadi pedoman dan petunjuk hidup umat manusia, yang berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.
Nabi Muhammad SAW menerima wahyu berupa Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran disebut pedoman dan petunjuk bagi manusia karena hanya Al-Quran yang mampu mengajarkan dan menunjukkan jalan yang dapat mengantarkan manusia ke dalam kesejahteraan hidup lahir batin dan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Quran juga memiliki nama-nama atau sebutan lain, di antaranya adalah Al-Kitab atau Kitabullah, Al-Furqan artinya pembeda, Al-Huda artinya petunjuk, Ar-Rahman artinya kasih sayang, Az-Zikir artinya peringatan, dan banyak sekali nama lainnya. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran berlaku sepanjang masa. Dan Al-Quran sebagai kitab penyempurna memiliki keutamaan dan keistimewaan dibanding kitab-kitab Allah lainnya. Keistimewaan dan keutamaan kitab suci Al-Quran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran memiliki kandungan isi yang paling lengkap. Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Orang yang mengamalkan Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah. Isi Al-Quran tidak akan bisa dirubah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengandung hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berlaku sepanjang masa. Dari keutamaan dan keistimewaan Al-Quran di atas, masih banyak yang terus-menerus diperoleh manusia seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kita harus belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Mulai dari kita membaca, belajar mengkaji, dan mengamalkannya, sehingga akan diperoleh berbagai keuntungan untuk hidup di dunia dan di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan dengan berbagai persoalan dan masalah hidup yang tidak bisa diatasi manusia karena meninggalkan Al-Quran. Oleh karenanya, kita harus belajar dan mempelajari dan mengamalkan kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Sekarang kita bahas adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran. Tempat bersih, suci atau wudhu, ta'awudz dan basmalah, tajwid, tartil, hamdalah. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, adab berarti tata cara. Tata cara membaca Al-Quran yang baik yaitu antara lain, yang pertama, pastikan tempat kita membaca Al-Quran adalah tempat yang bersih. Kedua, dalam membaca Al-Quran, hendaknya kita bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudu. Ketiga, ketika kita mulai membaca Al-Quran, jangan lupa membaca ta'awudz atau A'udzu billahi minasyaitonir rajim dan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Keempat, tajwid. Pastikan ketika kita membaca Al-Quran, kita membacanya dengan menggunakan hukum bacaan yang baik dan benar, yaitu berpedoman hukum tajwid. Kelima, tartil. Bacaan yang disukai adalah bacaan tartil, yaitu bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dan terakhir, hamdalah. Selesai kita membaca Al-Quran, hendaknya kita membaca hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat mengulang kembali video ini untuk lebih mengetahui tentang kitab suci kita, Al-Quran. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.